Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Apa kabar? Sehat, ceria, luar biasa. Sekali lagi Nang Sapa, apa kabar anak-anak sekolah Minggu? Sehat, ceria, luar biasa. Hari ini kita akan kembali beribadah, memuji Tuhan. Tapi sebelumnya Inang mau mengingatkan anak-anak sekolah Minggu sudah mempersiapkan Alkitab, buku nyanyian, terlebih hati dan pikirannya untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Mari semua anak sekolah Minggu kita bernyanyi untuk Tuhan. Pertama kali kita mau menyanyikan lagu sekolah Minggu, Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Yuk semua anak sekolah Minggu kita bernyanyi bersama. Kita masih semangat, bersuka cita, memuji Tuhan. Inang mau mengajak satu lagu lagi untuk anak sekolah Minggu, lagu Buah-Buah Roh. Buah-Buah Roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita bernyanyi. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ayo, mari semua anak sekolah Minggu. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan.
Hari ini kita akan melakukan ibadah kita, untuk itu persiapkan hatinya, berdoa dalam hati masing-masing, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 120 ayat 1 dan 2. Buku nyanyian sekolah minggu nomor 120 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadi langit dan bumi. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum ke-6 sampai ke-10. Hukum atau titah ke-6 sampai titah ke-10, kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu
nomor 88 ayat 1 dan 2. Nomor 88 ayat 1 dan 2. Andai kata ku berlihat seluruh hartamu, tapi tanpa kasih sayang hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat bulanan yang ditetapkan pada bulan Oktober tertulis dalam Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sekali lagi, ayat bulanan pada bulan Oktober tertulis di Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Sekolah Minggu nomor 86 ayat 1 dan 2. Nomor 86 ayat 1 dan 2. Aku dinyamar kamiana ketuduhan rohaku sanami roham dia sanami nanti Yesus Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun kelak dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 123 ayat 1. 123. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan buat segala berkat kasih karunia Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami, menyertai kami sekalian ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk pagi hari ini yang tertulis di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang 23. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik sekalian yang berada di rumah. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Sekali lagi kakak akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, sekarang kakak ingin bertanya kepada adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Ada berapa macamkah buah-buah roh? Iya, terdapat 9 macam buah-buah roh. Yang pertama, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu buah roh? Apa-apa aja sih buah-buah roh itu? Nah, yang pertama itu adalah buah roh. Buah roh kasih. Kasih yaitu mengasihi sesama kita manusia. Kasih terhadap teman, orang tua, sahabat, maupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Terutama kasih kepada Tuhan. Yang kedua adalah sukacita. Sebelum kakak masuk, siapa yuk di antara adik-adik sekolah minggu yang sebelum sekolah minggu mukanya cemberut? Tentu tidak ada. Karena anak-anak Tuhan selalu sukacita. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Nah, adik-adik di dalam damai sejahtera ini, di sini kita diajarkan untuk tidak punya musuh. Artinya hidup damai tidak mempunyai musuh. Siapa yuk di antara adik-adik di rumah yang mempunyai musuh? Tentunya tidak ada, karena anak-anak Tuhan tidak pernah mempunyai musuh. Selanjutnya yaitu adalah kesabaran. Yang artinya di sini sabar, tidak suka marah-marah. Kakak adik berada di sekolah minggu di rumah, tidak suka marah-marah karena adik-adik sekolah minggu di rumah mempunyai hati yang sabar. Selanjutnya
Selanjutnya yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan ini apa sih Kak artinya? Kemurahan ini yaitu suka menolong sesama manusia. Menolong orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang keenam adalah kebaikan. Kita harus senantiasa hidup baik karena Tuhan kita, Yesus Kristus adalah baik. Jadi, sebagai anak-anak Kristus, kita harus hidup baik. Yang ketujuh ada kesetiaan. Dalam hal ini, setia dalam perkara besar dan setia dalam perkara kecil. Selain daripada itu, kita harus setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan cara menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu ada kelemah lembutan. Nah, dalam hal kelemah lembutan ini adik-adik sekolah minggu, dalam kelemah lembutan ini bukan berarti lemah dan bukan berarti lembut. Melainkan kelemah lembutan ini adalah sikap yang tidak suka marah-marah, tidak suka ganggu orang, tidak suka jahil kepada temannya. Akan tetapi sebagai anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan harus mencontoh sikap Tuhan, yaitu sopan, tidak suka marah-marah, dan sayang kepada semua orang. Itulah yang mengapa adik-adik sekolah minggu di rumah harus mempunyai kelemah lembutan. Yang kesembilan adalah inti dari kesembilan buah roh, yaitu adalah penguasaan diri. Penguasaan diri yang dalam arti adik-adik sekolah minggu di rumah mampu menguasai diri adik-adik sekolah minggu dari yang namanya keinginan daging. Kak, apa-apa aja sih keinginan daging? Keinginan daging yang tertulis di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kemarahan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah. Nah, di sini adik-adik kakak mengambil satu contoh. Penguasaan diri yaitu pada saat adik-adik mempunyai keinginan untuk mengambil barang yang bukan milik adik-adik di rumah. Nah, dalam hal ini adik-adik harus mampu menjaga mata, menjaga hati, dan menjaga tangan kita agar kita tidak mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Dalam hal ini adik-adik, buah-buah Roh Kudus merupakan buah dari kesatuan, yaitu Roh Kudus. Jadi siapapun yang hidup dalam Roh Kudus itu artinya bahwa Roh Tuhan ada dalam kita, menyertai kita untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatannya. Buah-buah Roh Kudus merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita semua adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Dalam diri Tuhan Yesus terdapat buah-buah roh. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus harus senantiasa mengikuti perintahnya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkannya, yaitu meneladani Tuhan Yesus dalam melaksanakan buah-buah roh dalam dirinya. Demikian adik-adik sekolah minggu, kita harus hidup di dalam buah roh karena kita adalah anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita harus menampilkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah, yaitu dengan hidup di dalam roh dan tidak hidup di dalam keinginan daging kita. Demikian, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, tadi kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, yaitu tentang buah roh. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti sebagian firman-Mu ya Tuhan, biarlah buah-buah roh tersebut hadir dalam kehidupan kami boleh melaksanakannya Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu sekolah minggu yang berada di rumah, tidak hidup dalam keinginan daging, melainkan hidup di dalam roh. Tuhan, berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam melaksanakan pendidikan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 154 ayat 1.
Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati.